ada pertigaan tusuk sate seperti itu, tahu-tahu sopirnya bis atau truk nggak bisa ngerem, padahal lampu merah, bablas masuk ke rumah tusuk sate tersebut. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang bentuk tanah. Hari ini bentuk tanah yang kita obrolin adalah tusuk sate. Tusuk sate itu bagus nggak sih Pak? Plus minusnya apa? Ya kan? Ya, ini bukan ngomongin makanan, ini ngomongin tanah yang bentuknya tusuk sate. Sebelum mulai teman-teman, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Properti penghasil passive income itu apa? Ya, properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Nah teman-teman, hari ini kita ngobrolin tusuk sate. Tusuk sate itu bagus nggak? Jangan ngomongin tusuk sate makanan ya kan. Tusuk sate makanan mah enak ya, habis makan sate ada tusuk satenya. Nah hari ini kita ngomongin tanah tusuk sate. Tanah tusuk sate itu seperti apa? Intinya teman-teman, itu bentuk segitiga seperti ini ya, misalnya ya, bentuk T gitu ya. Nah dia di pojok sini nih, bagus nggak? Ya plus minus teman-teman ya. Terutama kita bahas kalau jalan besar. Karena kalau jalan kecil sebenarnya mau tusuk sate nggak tusuk sate gampang, orang tinggal belok masuk. Tapi kalau sudah jadi jalan besar, apalagi ada lampu merahnya, nah itu perlu dipelajari lebih lanjut. Mungkin cocok untuk bisnis-bisnis tertentu, tapi belum tentu cocok untuk bisnis-bisnis yang lain. Nah, saya pernah tuh lihat di satu kota di Provinsi Banten ya. Dulu ada minimarket di tusuk satenya situ. Waktu jalannya masih kecil dan itu rame. Tapi begitu dijadikan jalan besar, tusuk satenya itu malah minimarketnya jadi sepi. Nah itu kira-kira kenapa? Nanti kita bahas. Nah yang pertama teman-teman, tusuk sate ini kita ngomong kelebihannya dulu. Kelebihannya biasanya ini ngomong biasanya ya. Biasanya harganya lebih murah dibanding tanah-tanah yang lain. Kenapa? Karena dianggap tidak marketable, tidak mudah untuk menjual tanah tusuk sate. Ada mitos bahwa kalau tusuk sate katanya hong shui-nya kurang bagus katanya. Nggak tahu sih, mungkin teman-teman tanya ahli hong shui-nya ya. Kalau saya kan cuma ngelihat dari sisi omsetnya bagus atau enggak. Buat saya yang paling penting adalah omset. Nah kalau tusuk sate yang saya pikirin pertama adalah saya itu pernah baca waktu kecil ya, ada pertigaan tusuk sate seperti itu, tahu-tahu sopirnya bis atau truk nggak bisa ngerem padahal lampu merah, bablas masuk ke rumah tusuk sate tersebut. Nah itu adalah salah satu kekurangan dari tusuk sate ya. Jeleknya seperti itu. Kejelekan yang lain atau kekurangan yang lain adalah, jadi kalau itu pertigaan, jalan besar, terus ada lampu merahnya, mobil-mobil besar berhenti di situ, lampu merah nyorot ke dalam rumah kan nggak enak juga tinggalnya. Nah itu kekurangan juga untuk rumah atau properti tusuk sate. Terutama saya sih lebih seneng ngomong ya properti ya, kan bisa rumah, bisa toko. Hal lain teman-teman yang saya perhatikan adalah parkirnya susah teman-teman. Seperti tadi saya ngomong minimarket tadi, akhirnya minimarketnya jadi sepi. Padahal dulu waktu jalan kecil, tusuk sate di situ, itu tokonya rame minimarketnya. Begitu jalannya diperbesar, ada lampu merah, minimarketnya malah jadi sepi. Kenapa? Karena parkirnya susah. Orang dari sini mau masuk ke toko harus nunggu lampu merah. Begitu lampu merahnya hijau, orang-orang buru-buru semua. Jadi susah untuk berhenti. Demikian juga yang dari arah tusuk satenya mau ke toko juga berhenti. Susah. Padahal toko itu kelihatan dari mana-mana. Tapi orang untuk parkir susah. Nah itu adalah salah satu kekurangan dari toko atau properti yang di posisi tusuk sate. Nah sekarang kita ngomongin kelebihannya. Kelebihannya apa tusuk sate? Tusuk sate adalah selain properti secara umum tusuk sate lebih murah karena dianggap tidak favorable, tidak jadi favorit orang-orang pembeli. Kelebihan dia adalah nyolok dari arah mana-mana, dari
dari arah kiri kelihatan, dari arah kanan kelihatan, dari depannya juga kelihatan, sehingga properti itu cocok untuk misalnya billboard gitu, mungkin cocok. Tapi kalau untuk minimarket, ya tadi seperti saya bilang susah parkirnya. Tapi kalau untuk billboard cocok sekali. Wow, dari sini kelihatan, sana kelihatan, depan kelihatan, lampu merah lagi, sehingga semua nunggu. Sambil nunggu-nunggu lihat-lihat, ada billboardnya, ada billboardnya. Jadi kelebihannya di situ. Nah, sekarang tergantung teman-teman mau pakai buat apa. Kalau teman-teman mau pakainya buat minimarket, mungkin bisa teman-teman, bisa, bukannya nggak bisa. Cuman mungkin mesti luas, karena kalau nggak luas, parkirnya susah, berhentinya susah. Saya sendiri sampai saat ini masih tidak punya properti minimarket yang ditusuk sate seperti itu. Seingat saya nggak ada. Saya lebih senang hook daripada tusuk sate kalau dalam hal memilih tanah untuk minimarket waralaba seperti yang saya lakukan. Nah, kalau tusuk sate dibanding dengan hook seperti apa? Hook juga punya kelebihan tersendiri, punya kekurangan tersendiri. Hook itu maksudnya di persimpangan ya teman-teman ya, di persimpangan. Nah, kalau hook itu juga sama seperti tusuk sate, unik juga. Kalau hook itu buat saya lebih seneng. Kenapa? Karena dari arah sini bisa, dari arah sana juga bisa. Kemudian di persimpangan jalan, sehingga market di sini ketangkep, market di sini juga ketangkep. Iya, biasanya saya senangnya hook seperti itu. Tapi hook teman-teman ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Kekurangannya tanahnya harus luas. Kenapa harus luas? Karena kepotong GSB-nya dua sisi. Yang sisi kanan kena, sisi depan juga kena. Jadi dua sisi. Jadi dia harus lebih luas supaya tokonya atau tempat bisnisnya bisa lebih sesuai dengan spesifikasi. Karena kalau ini kan nggak bisa dibangun kan. Karena masuk GSB nggak boleh dibangun, sehingga kurang bagus. Tapi ada plusnya juga loh teman-teman kalau hook, kalau minimarket. Apa itu? Memang sih parkirnya jadi lebih luas. Jadi karena GSB nggak boleh dibangun, nah itu bisa dipakai buat parkir. Ada tuh salah satu toko saya di Cimone, di Hook, yaitu parkirnya lebih luas. Karena dari sisi sini bisa parkir, dari sisi sini juga bisa parkir. Dan kelebihannya lagi, kalau nggak mau dipakai buat tempat parkir, bisa disewakan untuk UKM, usaha kecil menengah, untuk sewa teras ya kan, lumayan. Yang menyewa kita dapat sewa gitu kan setiap bulan, passive income juga jadi keramaian. Salah satu toko saya, minimarket saya, itu kalau toko-toko lain rata-rata 2, sewa teras itu rata-rata 2 di minimarket. Itu toko Hook, jadi bisa sampai 7 sewa terasnya. Jadi lebih lengkap. Ya, mereka bayar ke saya berapa sih sewa teras ya? Nanti saya cek, mungkin 500, 700 atau 1 jutaan per bulan sekitar itu. Dan itu mendatangkan passive income. Lumayan ya kan, kalau 500 ribu aja udah berapa. Bahkan teman-teman, rumah makan chain atau chain fast food yang salah satu yang terbesar, McDonald's, itu suka di Hook. Kalau yang di Amerika ya, yang di Indonesia mungkin strateginya beda. Tapi yang di Amerika saya pernah nonton di YouTube, mereka seneng tuh. Di hook seperti itu mereka seneng. Tapi konsekuensinya jelas, tanahnya harus luas. Dan itu bisa untuk tempat parkir sekalian. Jadi parkirnya muat banyak. Ya sama pertimbangannya, nyolok dari mana-mana. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman ingat supermarket atau hipermarket di Indonesia yang mungkin 10 tahun lalu, itu kan ada hipermarket yang dari Prancis namanya Carrefour. Itu kan Carrefour senengnya memang di perempatan, makanya namanya Carrefour. Carrefour itu artinya perempatan ya kan, persimpangan perempatan. Nah, dia sendiri memakai nama itu karena ya mungkin Carrefour persimpangan simpang 4 atau Hook itu lebih strategis. Sini dapat, sana dapat. Nah, itu pertimbangan teman-teman, kenapa ketika memilih properti saya juga milih apakah bentuknya hook atau tusuk sate. Itu juga salah satu pertimbangan bagi saya. Bukan masalah kepercayaan, tapi pertimbangan bisnis itu juga penting. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik
lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.